Silakan absen kalau yang belum. Bisa lihat ini? Bisa lihat? Bisa, Pak. Baik, kita mulai kurang 3 materi. Nah, kita kurang 3 materi ya. Jadi conjugate beam, unit load, sama stabilitas batang tekan. Nah, ini di 2 kali ketemuan ini tanggal hari ini sama tanggal Senin besok jam 7. Mudah-mudahan selesai. Ini ada metode lagi yang ketiga, metode moment area dengan conjugate beam. Jadi intinya di sini adalah kita tetap menggunakan moment area, tapi ada bantuan lain yaitu dengan conjugate beam ya, yaitu dengan merubah sistem reaksi daripada balok yang kita mau hitung defleksinya. Jadi langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya ini gambar bidang M per EI. Bidang M-nya tetap digambar seperti moment area ya. Jadi yang beban terpusat ya gambarnya mungkin segitiga atau gimana, yang merata ya nanti melengkung gitu ya. Jadi sama dengan itu. Kemudian peletakannya dirubah. Peletakan balok asal ya, balok awal itu menjadi conjugate beam. Caranya merubah bagaimana, nanti di bawah ini ada. Caranya merubah peletakan ini balok ini ya. Saya loncati dulu yang nomor berikutnya ini. Merubahnya begini. Kalau jepit bebas itu dirubah menjadi bebas jepit. Itu ya. Tuh, ini patokannya. Nah, jepit bebas menjadi bebas jepit. Kemudian kalau sendi roll, dia menjadi roll sendi. Sendi roll menjadi roll sendi. Nah, ini bolak-balik sama aja. Nggak masalah ya. Misalkan kalian merubah menjadi sendi roll, tetap sendi roll ya boleh. Karena dibalik aja kan tidak ada masalah. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Ini kan yang sendi roll bebas. Maka harus diganti menjadi sendi Gerber jepit. Yang bebas sih pokoknya akan berubah jepit. Gerber roll akan berubah Gerber, biasanya begitu. Ya, jadi kalau sendi roll bebas akan berubah menjadi sendi Gerber jepit. Yang bebasnya akan menjadi jepit. Kemudian yang jepit Gerber sendi. Ya, yang jepitnya dirubah jadi bebas, kebalikannya. Jepitnya menjadi bebas, Gerbernya menjadi roll, sendinya tetap. Ya, ini. Dan berikutnya di sini ada sendi roll Gerber sendi misalkan. Sendi roll Gerber sendi, rollnya dirubah jadi Gerber, Gerbernya jadi roll, sendinya tetap. Jadi seperti ini, sendi roll Gerber sendi. Akan berubah menjadi sendi Gerber roll sendi ya. Itu patokannya seperti itu. Nah, apa yang dikerjakan di sini? Terus ya.
Ya, sudah masuk semuanya. Nah, contohnya ini, jepit bebas. Maka bebasnya dirubah menjadi jepit. Bebas jepit ya. Bebas jepit. Nah, intinya adalah, ini sebelum ke sini kita kembali lagi ke depan. Depan tadi itu berubah, tadi ini kan sudah kan, ubah peletakan asal menjadi conjugate beam tadi itu yang dirubah. Ya, yang dirubah menjadi itu. Terus kemudian beban M yang kita gambar tadi, yang di nomor 1 ini, di awal ini, dibebankan ke beban conjugate, ke struktur conjugate beam. Jadi yang sudah dirubah. Yang sudah dirubah ini, bebannya dibebankan ke situ. Kemudian arah beban ke arah bagian tarik, arah beban ke arah bagian tarik. Kemudian rotasi pada suatu titik atau potongan sama dengan gaya geser. Jadi rotasi itu sama dengan gaya lintang ya. Gaya lintang. Defleksi itu sama dengan momen. Jadi momen pada titik tertentu dari beban bidang M per EI tadi pada conjugate beam, itu kalau momennya akan sama dengan penurunan atau defleksi. Tapi kalau gaya lintangnya akan sama dengan rotasi. Nah, ini perubahan tadi sudah ya, ketika contohnya saja. Misalkan ini, ada batang cantilever, di mana A terjepit, di B itu bebas. Diberi beban P. Diminta untuk menentukan rotasi di B, di sini, di ujung, dan defleksi di B. Ya. Tahap awal tadi kita menggambarkan bidang M dulu. Ini bidang M-nya ini, P kali L ya. Q ini sama dengan P kali L, ini bebannya ini P kali L. Luasnya dari beban, maka luasnya sama dengan PL per EI dikalikan setengah L. Ya ini ya, di sini. PL per EI dikalikan setengah L. Ya. Jadi ini adalah luasnya segitiga ini. Segitiga ini ya. Tuh, luasnya segitiga ini dibebankan pada conjugate beam. Conjugate beamnya kan sudah berubah menjadi bebas. Ini jepit. Nah, dari sini Q-nya bisa dihitung. Q-nya kan di sini ya. Ini jaraknya adalah sepertiga L. Yang ke sini adalah 2/3 L. Ya, jadi Q-nya sama dengan PL kuadrat per EI. Nah, tadi rotasi itu sama dengan gaya lintang. Jadi, rotasi sama dengan gaya lintang pada titik yang ditinjau. Berarti kalau mau mencari rotasi di B, maka kita harus mencari gaya lintang di conjugate beam ini, kan conjugate beam-nya ini ya. RB-nya berapa? Gitu. Kalau mencari defleksi itu sama dengan momen di titik yang ditinjau. Ya, jadi momen di B. Ini. Nah, jadi artinya bahwa gaya lintang di B itu akan sama dengan Q. Kan gitu ya. Ini reaksinya di sini kan sama dengan Q. Kalau Q-nya ke atas, B-nya ke bawah, misalkan begitu. Dibebankan. Seperti itu. Ya. Nah, terus RB-nya ketemu. RB-nya ketemu sama dengan
PL kuadrat per 2EI. Nah, RB itu berarti sama dengan rotasi. Sama dengan rotasi. Nah, sekarang kalau kita mau mencari momennya, momen di B itu sama dengan defleksi di B. Defleksi di B itu adalah MB. MB itu adalah Q dikalikan 2/3L. Ini 2/3L ini. MB-nya itu adalah Q dikalikan 2/3L sama dengan PL kuadrat per 2EI. Ya, PL kuadrat per 2EI kali 2/3 sama dengan PL pangkat 3 per EI. Jadi ini defleksinya. Ya. Itu ya. Nah, nanti kalau variasi yang lain, ya sama sebetulnya prinsipnya. Prinsipnya sama. Nah, kita lihat tadi soalnya seperti ini. Contohnya tadi apalah ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketentuannya tadi adalah, kita lihat di sini. Ya, gitu. Terus kemudian kalau kita lihat lagi, misalkan ini, contohnya ini. Aduh. Ini adalah sendi roll, maka bisa dirubah menjadi roll sendi konjugitnya, atau tetap sendi roll juga tidak masalah, akan sama saja. Ya, akan sama saja. Nah, kita lihat di rotasi di A dan defleksi di C. Jadi kita mau menghitung, ini ada tentuan begini ya. Saya mencari rotasi di A ini. Dan lenturan di C. Nah, kita lihat sekarang beban akibat P itu adalah bidang mamanya ini. Tiga ini ya. Nah, besarannya adalah, ini adalah PL per 4, seperempat PL ya, ini tingginya ini. Luas segitiganya adalah seperempat PL kalikan L dibagi 2. Yaitu total. Kalau separuh-separuh berarti Q1-nya adalah setengahnya. Ini adalah dikalikan setengah. Q2 juga dikalikan setengah. Sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Ya. Nah, berarti RA di sini kita ketemu. Kalau kita sudah mendapatkan ini adalah PL per 16 untuk Q1 dan Q2 sama dengan PL per 16, maka RA-nya juga sama dengan PL per 16. Nah, RA ini akan sama dengan rotasi di titik A. Ya. Akan sama dengan rotasi di titik A. Nah, sekarang defleksi di C berarti kita harus mencari M di C. M di C ini dicari, yaitu RA kali setengah L dikurangi Q1 kali sepertiga kali setengah L ya. Itu akan sama dengan PL per 48 EI. Ini sama dengan teori hafalan kita ya. Kalau kita menghafalkan beban begini ini, turut deltanya adalah 1/48 PL pangkat 3 per EI. Kalau muatan merata ya Q yang kita hafalkan
adalah 1/8 Ki L pangkat kuadrat per EI. 1/8 Ki L kuadrat ya. Kok 1/8? Salah. Penurutannya agak 1/8. 5/384 Ki L pangkat 4 per EI. Ya, ini untuk beban merata. Kalau beban terpusat 48 pakai L-nya pangkat 3. Nah, kalau dengan conjugate beam, ya sama dengan itu. Ketemunya juga sama, PL pangkat 3 per 48. Itu. Oke. Kemudian, contoh yang lain, nah ini coba ini. Ini mungkin bisa dikerjakan. Ya. Jadi, bidang momennya dia adalah, kita gambarkan masih dalam bentuk aslinya ya. Masih dalam bentuk aslinya ABC, masih sendi, roll, bebas. Bidang momennya adalah ini, yang gambar ini ya. Gambar ini. Nih. Nah. Kemudian beban ini itu dibebankan ke conjugate beam. Nah, sehingga kita bisa mencari menjadi seperti ini. Nah, conjugate beam-nya akan dirubah menjadi sendi, gerber, bebas. Sendi, gerber, jepit. Ini jepit. Yang asalnya bebas di sini. Yang asalnya roll menjadi gerber. Sendinya tetap sendi. Sehingga kalau dipisah menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Sehingga bidang momen itu akan menjadi, ya, akan menjadi seperti ini. Diputus ya, diputus. Yang ini dibebankan ke sendi roll, atau roll sendi atau sendi roll ya. Terus yang ini dibebankan ke jepit bebas. Ya. Gitu. Nah, sekarang untuk mencari Q1 bisa dihitung kan? Q1 berapa nih? Kalau diisi 4 EI dikalikan 4 bagi 2 ya. 4 EI 4 per EI bukan 4 EI. 4 per EI kali 4 per 2 ya, sama dengan 16 per 2 berarti 8 EI ya. 8 per EI. 2 adalah 4 per EI kali 2 per 2. Ya. Sama dengan 4 per EI. Ya, oke. Setuju atau salah? Kalau salah dibetulkan.
RA-nya berapa terusan? RA aksen sama dengan berapa? Loh, kok nggak bisa? RA aksen sama dengan berapa? Sepertiga Q1 ya, Pak. Jadi 8/3 EI. Per 3 Q1 ya. Ini ya. Oke, RB aksen berarti 2/3. Begitu. Betul? Ya, betul ya. Betul, Pak. RC aksen RC aksen berapa? Nah, nanti ini yang menentukan rotasi di A, rotasi di B, defleksi di rotasi di C, ya. Kemudian ada defleksi di C. Defleksi di C itu adalah MC. MC-nya di mana? Ya di ujung sana. Di MC-nya dicari. MC-nya itu berapa? Itu berarti penurunan titik C. RC-nya berapa? RC aksen. Ki ini bukan sepertiga ya. Sepertiga Q1 kali 4 ya. Ini kali 4. Ini berarti Q2 kali 2/3 kali 2. Ditambah sama dengan 4/3 Q. 8/3 Q2 Q1. RC sama dengan Q2 kali 2/3 kali 2 ditambah tambah berapa? Tambah RB. Tambah RB. RB ya. RB aksen ya. Ya. Terus MC-nya sama dengan Loh, ini salah ini. Ini enggak 2/3. Ini salah. Q2 saja ya. Q2 ditambah RB ya, gitu ya. Yang MC yang Q2 kalikan Q2 kalikan 2/3 kali 3 kali 2 ditambah RB kali 2. Ini MC. Betul. Coba dicek lagi.
Misalnya. Nah, dicek lagi. Sudah betul? Jadi MC ini menandakan defleksi titik C nantinya. Sama dengan berapa, yaitu defleksinya titik C. Jadi harus ketemu, ini kalau nggak ketemu ya nggak jadi itu. Gitu, gimana? Ya, nah, saya anggap selesai lah, ngerti ya. Ada yang jawab berarti ngerti. Nah, ini contoh lagi, contoh lagi. Soal latihan ini diselesaikan nomor 1 dulu dengan penjukit BIM. Ya, ini nomor 1 ini. Apa ada pertanyaan barangkali? Kalau nggak jawab berarti ngerti atau nggak ngerti atau bagaimana? Pak, Ini saya ingin nggak bertanya, Pak. Iya. Yang Q tadi itu berarti maksudnya tuh kayak beban yang masih per meter gitu ya, Pak, belum secara keseluruhan. Yang Q yang mana? Iya, yang Q yang beban meratanya itu, Pak. Soalnya tadi kan dikali 4 tuh saya masih kurang mengerti, Pak, kenapa dikali 4. Contohnya Q mana? Yang tadi Q1 itu kan sama Q1, dengan ya. Saya ulang ya di sini ya, saya ulang ya. iya, Pak. Nanti kalau saya salah dibetulkan. Berarti 4 per EI kali 4 kali setengah. Gitu ya, benar. Q1 Iya, Pak. ini berarti kan luasan ini. Iya, Pak. Tadi tapi yang mencari RA-nya tuh dikali 4 gitu, Pak. Saya masih kurang mengerti kenapa dikalikan 4. Kalau mencari RA ini. Iya, Pak. Loh, ini kan oh iya, saya enggak usah ya. Ini kan berarti 2/3, ini 1/3 ya, gitu ya. Iya, Pak. 2/3 L maksudnya itu. 2/3 L kali, oh enggak usah dikalikan L ya, dikalikan, enggak usah dikalikan 4 berarti ya. Berarti ya betul. Berarti untuk mencari RA-nya ya cuma 1/3 ya berarti. 1/3 Q1 RB-nya adalah 2/3 Q1. Gitu ya. Ya, betul ini. Baik, Pak. Terima Saya kasih. mungkin salah persepsi, ini ada L-nya seperti KL, ini 2/3 L. Tapi kan L-nya enggak perlu dikalikan memang. Kan cuma perbandingan segitiga. Jadi 1/3 L per L mesinnya ya. Lalu L-nya hilang. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Saya masih bingung yang RC aksen, kenapa Q2 plus RB aksen dong? Ini RC aksen itu kan di sini. Kan sini ya. Ini tuh harus sama dengan ini ditambah ini. Betul ya? Oh, ya, Pak. Jadi RC aksen itu sama dengan RB aksen. RB itu adalah ini ke atas, ini ke bawah.
Ini ke bawah. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham, Noval? Gimana, Noval? Ya, Pak. Ada lagi? Ini PR, tapi tidak perlu dikerjakan, dikerjakan saja, tidak usah dikumpulkan ya. Kalau merata, jadi beban nantinya bebannya kalau merata ini kan bentuk M-nya kan begini ya, melengkung begini. Nah, ini berlaku luasan itu ya. Kemarin kan ada rumus-rumus luasan itu ya. Ada yang 5/8, ada yang 2/3 untuk parabola ini. Gitu ya. Jadi nanti luasnya juga ini nanti ada Q itu dikalikan jaraknya ini berapa ini? Kalau segitiga kan dia 2/3, kalau lengkung begitu berapa ini? 3/4 mungkin ya. Lihat di rumusnya yang kemarin. 3/4, Pak. Nah, 3/4 ya. 3/4 1/4 ya, berarti. Itu. Ya. Ini tolong dikerjakan aja buat latihan. Ya. Nah, kita lihat contoh ini aja yang sudah dikerjakan. Ini ada struktur statis tertentu juga. Jadi jepit, gerber, sendi. Ya. Sehingga di S di situ menjadi gerber. Nanti dirubah menjadi roll. Gerbernya di sini menjadi di sini roll. Konjugitnya ya. Ini roll. Ini jepit menjadi bebas. Nah, ini tetap sendi. Oke? Bidang M-nya itu. Bidang M-nya seperti itu. Di gerber ini kan momennya 0. M sama dengan 0. Ya. Pasti di sini 0. M di sendi ini juga 0. Di sini juga 0. Nah, sekarang kita mencari M di C. Itu sama dengan, kita lihat dulu. Ya. Jadi M di C itu berarti kita hitung RB-nya itu berapa. RB-nya berapa tuh? Atau saya, ini dari mana nih? 6/EI ini, coba. Nomor EI dari mana? Itu yang penting. Silakan dicari-cari. Dari mana? Saya jawab. 6/EI dari mana? Ini dari mana nih? Itu juga 6/EI. Jadi ini kan gerber ya. Artinya bahwa aslinya bentuknya gerber. Jadi kita harus menggambarkan bidang momen yang masih gerber. Nanti dibebankan kepada konjugit.
Ya, bidang Gerber itu yang jadinya begini dia, jepit, Gerber, kemudian di sini Gerber itu sendi, baru di sini sendi ya. Nih, P-nya di sini. Ini 2, ini 3. Ya, berarti kalau seperti ini, RB ini berapa? Terus di sini berapa? Berapa itu? Di B? RB-nya 3, 3. Di sini berarti? IS-nya 2. Ini 2. Berarti MDC sama dengan 3 kali? 2. Kali 2. Karena ketemunya 6 ya. Di sini ketemunya 6 nih. Ya, makanya 6 per EI itu seperti itu. Nah, kemudian RD A, ya ini ke bawah. RD A ini karena dia momen negatif, ya, maka dia arahnya ke atas. Q3 sama dengan 6 ini sama dengan berarti 2 kali 3. Makanya ketemu 6 di sini. Ini sama dengan 2 PI 2 kali 3 per EI ya. Ketemunya 6 per EI. Makanya di sini 6. Nah, terus kita gambarkan bidang momen ini. Kita gambarkan bidang momen ini. Nah, sudah ketemu tadi dihitung tuh. 6 per EI-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kalau sudah digambar bidang momennya, tumbuhannya berubah. Yang ini menjadi bebas, yang Gerber menjadi roll, yang sini tetap. Ya. Gitu. Nah, ini negatif ya tandanya, momen negatif, maka ini ke atas. Jadi contoh di awal kan juga begitu. Jadi kalau ini jepit, ini bebas, dia momennya negatif ya. Gambarnya begini, negatif. Maka ini menjadi ke atas ini Q-nya. Kalau positif dia ke bawah. Gitu. Nah, setelah itu dibebankan ke sini. Dibebankan ke bebas, roll, sendi. Nah, makanya kita akan ketemu nanti di sini. Reaksi di sini itu berapa? RS ini. Ya, kita lihat sekarang Q3 atau Q1 dulu. Q1 sama dengan 6 per EI, ya. Dikalikan 3 itu ini, per 2, luas segitiga itu. Ya, betul ya? Ini betul. Ketemulah 9 per EI. Q2 berarti luas segitiga yang kecil ini, itu berarti 6 per EI kali 2 bagi 2. Ya, ini ketemu 6 per EI. Q3 ini 6 per EI kali 3 per 2. Ini. Ketemu 9 per EI. Sudah ketemu semua. Nah, sekarang kita lihat reaksinya. Ya, kita lihat reaksinya. Kita lihat reaksinya S. Ini hitung sigma MP sama dengan 0. Ya. Maka RS kalikan 5. RS itu ini. Kalikan 5. Ya. RS kalikan 5. Ditambah Q3. Q3 ini ya. Kalikan 5 plus 2. Dari mana 5 plus 2? 5-nya itu ini. 2-nya itu tepatnya ini. Q3 kalikan
5 plus 2 dikurangi Q1 dikalikan ya, Q1 dikalikan 1 plus 2 dikurangi Q2 dikalikan 2. Kali 2/3. Q1 berarti dikalikan 2/3 dari 3 itu kan 1. 2/3 dari 3 itu kan 2. Atau sepertiga ini kan sepertiga dari 3 berarti 1 ya. Ditambah 2. 2-nya belakangan. Sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Nah, kemudian RS-nya bisa ketemu tuh. Menjadi minus 5 kali 5 3/5 per EI. RB aksennya ketemu juga ya. Ketemu juga ya. Itu adalah 11 3/5 per EI. Terus gaya lintang di S sekarang. Gaya lintang di S itu untuk sebelah kanan itu sama dengan RB dikurangi Q1 dan Q2 atau min RB ditambah Q1 dan Q2. Nah, ketemulah minus 32/5. Yang kiri sama dengan Q3. Yang kiri sama dengan Q3. Nah, sehingga kalau kita lihat pertanyaannya di situ, theta SA itu adalah rotasi antara S sampai A. Theta SB itu tuh rotasi S ke B ya, sudutnya beda. Nah, rotasi antara S ke A itu sama dengan Q3. Kemudian rotasi antara S sampai ke B itu 3/2/5. Ya. Kemudian delta C sama dengan momen di C. Momen di C di situ tadi ketemu RB kali 2 ini. RB kali 2 dikurangi Q2 kali 2/3. Ya. MC-nya. MC itu M di C ya. M di C itu adalah RB kalikan 2 dikurangi Q2 dikalikan 2/3. Sama dengan 19,2 per EI. Ya. Nah, terus dalam pekerjaan ini juga ada kontrol ya. Ada kontrol menggunakan ini dilihat ya 5/3. Nanti dilihat kontrol dengan momen area murni tidak pakai conjugate beam ya. Di momen area murni tidak pakai conjugate beam. Itu ini. Ya, kita menggunakan yang seperti kemarin, kita lihat kalian lihat aja di caranya conjugate beam itu kan sudah pernah diajarkan tuh. Ini hasilnya tetap sama dia. Ya. Nah, ini ya. Dari tadi itu kita sini sudah betul. Ini. Sama dengan yang tadi. Yang menggunakan conjugate beam. Cuman kalau pakai cara ini agak lebih panjang ya. Conjugate beam mungkin lebih singkat. Jadi ini adalah teori yang mungkin lebih gampang daripada menggunakan momen area murni.
Kalau momen area dengan menggunakan conjugate beam ini sepertinya lebih gampang. Nanti hasilnya akan sama juga. Oke? Nah, nanti yang ini dikerjakan ya. Kerjakan. Tapi saya tidak minta dikumpulkan. Silakan dikerjakan aja. Nanti ujian tanggal 8 itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya, Rabu ya. Tanggal 8 itu bahannya sama seperti kemarin ya. Ditambahi ini cara yang lain ini sampai nanti batang stabilitas, batang tekan. Ya, yang keluar yang mana nanti kita lihat ya. Yang penting Anda belajarnya sampai batang tekan. Nah, ini kan kelihatan dah, agak lebih panjang yang ngitungnya. Cuman ya hasilnya sama. Oke, sekarang kita beralih lagi. Ya, kita beralih lagi metode unit load. Nanti tanggal 6 kita tinggal menyelesaikan yang batang tekan. Unit load ini caranya ya. Kalau ini sama ini untuk mencari rotasi dan defleksi. Cuma langkah-langkahnya ini mungkin akan lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi. Jadi yang pertama, kita tetap menggambarkan bidang momen pada setiap segmen batang. Kemudian bidang momen ini dalam bentuk persamaan ya, dalam persamaan X itu ada MX ya. Nanti X-nya dimasukkan belakangan setelah diintegralkan. Nah, dimasukkan MX, kemudian bebannya dicopot, beban luarnya dicopot, diganti beban 1. Beban 1 itu diletakkan pada titik yang kita tinjau. Nanti contohnya ada. Kemudian kita cari lagi momennya. Menjadi momen X juga. Tapi M-nya kecil ya. M-nya kecil itu artinya di situ nomor 4 itu kan ada delta sama dengan integral ya. Integral M besar X dikalikan N kecil X per EI dx itu nanti diintegralkan seperti itu. Nah, yang M besar itu adalah akibat beban luar. Yang M kecil akibat beban satu satuan. Satu satuan diletakkan di titik yang kita tinjau. Nah, kemudian kita kalikan, diintegralkan. Itulah defleksi. Ya. Itu defleksi. Nah, kemudian kalau rotasi gimana? Sama lokasi lantahnya. Jadi kita bidang momen tetap kita gambarkan. Kemudian kita berikan bukan beban di sini, tapi momen. Momen pada titik yang ditinjau. Satu satuan. Jadi kalau yang rotasi tadi, satu satuan ini misalkan satuannya kilo, berarti bebannya 1 unit satuan ini satuan kilogram atau ton. 1 kilo atau 1 ton. Ya. Atau satu sembarang lah, pokoknya 1 ton atau 1 kilo atau 1 newton atau terserah. Nah, tapi kalau yang mencari rotasi, momen satuannya bukan ton, kilo, newton ya, tapi ton, meter, kilogram, meter, atau newton, meter, atau newton, milimeter, kan gitu ya. Karena satuan momen. Tadi kan satuan gaya. Ini satuan momen. Di titik yang ditinjau. Terus kita cari momennya menjadi MX tadi itu. Tapi M kecil. M besar akibat beban luar. M kecil akibat beban satu satuan momen. M kecil
adalah persamaan momen untuk satu satuan momen di tempat titik yang ditinjau. Nah, itu nanti diintegralkan ketemu rotasi theta. Ya, mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat contoh ini. Jadi nanti persamaannya seperti ini. Integral 0 sampai L, terus mx-nya, m besar, m kecil, terus diintegralkan. Jadi M besar ini sudah tertulis persamaan momen akibat beban luar, M kecil persamaan momen akibat satu satuan. Kalau satu satuan gaya berarti dia mau mencari apa? Defleksi. Ya, kalau satuan momen dia akan mencari rotasi. Nah, ini kalau rotasi ini. Sama ya, persamaannya sama ini. Di situ juga M besar X kecil, M kecil X kecil, di sini juga sama. M besar X kecil, M kecil X kecil. Sama persamaannya. Cuman M kecilnya ini beda dengan M kecil yang defleksi. Defleksi ini M kecil akibat satu satuan gaya. Kalau yang di theta, M kecilnya itu adalah persamaan momen akibat satu satuan momen. Bukan gaya, tapi momen. Ya. Jadi ini satu satuan momen ya. Kalau saya tulis di sini nih, ini satu satuan momen. Oke. Nah, kita lihat ini contoh ya. Yang cantilever. Persamaan momen A sampai B itu akibat B kan sama dengan P kali X ya. Anda sudah tahu ini semua. X-nya berjalan dari B ke A. Kan begitu? Ya. Maka persamaan momennya akibat beban luar ini. Ini akibat beban luar. Nah, kemudian P-nya kita hilangkan, kita copot, diganti ini. Diganti satu satuan gaya. Terus kita cari persamaannya. Persamaan momen A sampai B kan P kali X. P-nya 1, berarti satuannya adalah ini. Nah, nanti ini dikalikan. Dikalikan, terus diintegralkan. Nah, sehingga di sini masuklah dia. Dikalikan, dibagi EI, terus diintegralkan jaraknya mulai 0 sampai L. 0 sampai L. Ya. Ini adalah defleksi yang terjadi pada titik B. Kalau kita masukkan L-nya, dia menjadi seperti ini. Ini lebih gampang lagi sepertinya cara menyelesaikannya daripada pakai persamaan garis elastis ya, kemudian menggunakan unit momen area, terus menggunakan momen area dengan conjugate beam, terus menggunakan ini yang unit load. Ya, kayaknya ini lebih gampang ya. Lebih cepat kita nangkepnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini tadi kalau mau mencari defleksi. Kalau mencari rotasi ini, nah ini kan. Rotasi di B, akibat beban luar tetap sama dengan ini. Dengan ini kan. Nah, akibat momen, satu momen, dia tidak ada jaraknya. Jadi, kalau di sini diberi angka 1, maka di sini juga 1, di sini juga 1, 1. Makanya gambarnya bidang momennya dia kalau digambar itu kotak begini. Jadi, mx-nya sama dengan 1. Nah, ini dikalikan. Dikalikan, terus diintegralkan. Ini ya, ini kalikan, terus diintegralkan.
Ketemulah ini. Kalau kita masukkan batasan 0 sampai L, maka dia ketemu ini. Ya, gampang ya. Jadi lebih cepat dia menyelesaikan. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Ini kalau apa namanya? Tumbuhannya 2 ya, sendirol. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan ya, dengan conjugate bin tadi hasilnya juga ini sama. Ini hasilnya. B seperempat 48 BL pangkat 3 per EI. Nah, kita buat persamaan. Karena kita mau mencari delta di C. Ya. Kita mau mencari persamaan dari kiri atau dari kanan sama saja. Kalau dari kiri ya sama saja, sama dengan setengah P kali X ya. Setengah P kali X. Nah ini kan. Ini adalah M besar X kecil. Ini adalah M kecil X kecil. Ya, pada saat dia menjadi P, berupa P, maka momennya sebesar ini. Terus kita copot ini. Dicopot diganti 1. 1 unit satuan gaya, 1 unit gaya. Bukan kilogram meter, tapi kilogram newton atau ton. Terus dihitung lagi. Karena angkanya 1, maka ketemunya adalah setengah X. Kalau 1 ini kan setengah kali X, berarti kan setengah X. Ya, setengah X. Nah, kalau batasannya di sini adalah 0 sampai setengah, kemudian dari kanan 0 sampai setengah. Berarti 2 kali kan, makanya di sini dikalikan 2. Batasannya 0 sampai L per 2. Segmen itu ya. Dari A sampai C itu segmen sendiri, persamaan sendiri, dari B ke C persamaan sendiri. Loh, kalau persamaannya langsung gimana? Dari A sampai C, dari C sampai B dari kiri semua, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kan rumit nanti ya. P-nya ikut dalam persamaan, itu akan menjadi mengacaukan perhitungan. Tapi hasilnya nanti akan sama. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan ini tadi menjadi 1/4 ini kan. Kali 2, 2-nya masih ada di sini. Batasnya 0 sampai L, kali 2 tetap masih ada, maka ketemunya adalah 1/48. PL pangkat 3 per EI. Ini hafalan kita ini. Kalau muatan terpusat untuk balok 2 tumpuan sendirol. Gitu ya. Oke. Saya teruskan di sini. Untuk mencari rotasi. Rotasi di A. Ini tetap ini. Jadi persamaan momen tadi tetap setengah P kali X ya. Dari kiri, setengah P kali X dari kanan. Ini kan tetap. Kalau kita lihat kan ini tetap ini. Ini adalah M besar X kecil, ini juga sama dengan M besar X kecil. Nah, yang ini ya 1 sampai setengah L ya. Kita lihat ini. Gimana nih? PX kalikan kalau rotasi ini dicopot diganti ini. Nah, gimana itu M-nya itu? Kalau itu diganti angka 1, maka momen di sini batasannya persamaannya adalah 1 dikurangi gimana? Kalau di sini ada momen 1, maka RA-nya sama dengan 1/L,
RB-nya adalah 1/L. Tapi arahnya beda, betul ya? Ya. Makanya persamaannya menjadi itu. Jadi untuk antara A sampai C, batasannya adalah 0 sampai L/2. Persamaannya M besar X kecil ada P/2 kali X, dikalikan M kecilnya mana? M kecilnya itu adalah 1, ya. 1 minus 1/L kali X, ya. 1/L kali X-nya ke sini. dx per EI. Ya. Terus yang dari kanan, X-nya dari sini. M-nya di sini kan tidak ikut di persamaan tuh. Persamaannya M kecilnya hanya 1/L kalikan X saja ini. Ini 1/L kalikan X. Tidak ada angka 1 karena momennya ada di A. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu kita integralkan, kita jumlahkan di situ. Ini yang antara A sampai C, ini antara C sampai B, B sampai C. B sampai C. Nah, ketemu angka terakhir ini. Lalu diintegralkan, ketemu ini ya, ini belum dihitung tuntas ini. Ini belum dihitung tuntas. Hasilnya ini. Tinggal masukkan aja. X-nya kita tinggal masukkan. Ya, itu adalah rotasi. Yang tadi itu adalah defleksi. Yang ini tadi, ini defleksi. Ya, ini rotasi. Bedanya cuma itu. Penggantinya itu kalau rotasi diganti momen satu satuan, momen. Kalau defleksi menjadi satu, kita ganti satu satuan gaya. Oke. Nah, kita lihat yang ini sekarang. Banyak contohnya ya, silakan dipelajari nanti. Oh, ini sudah. Yang ini, ada cantilevernya di situ. Maka kita bisa membuat persamaan M besar X kecilnya itu dari A sampai B, dari C sampai B. Ya, jadi ini B, ini B, ini C, ini A. Dari A sampai dengan B, persamaan momennya gimana? Kan RA kalikan, kalau ini 2, maka reaksinya di sini 1, di sini 3. Ya kan? Ini dihitung dengan cara mektek biasa aja, biasa ya. Jadi di situ 1, di situ 3. 1 arahnya ke bawah, 3 di situ arahnya ke atas. Nah, kemudian M besar X kecil dari A sampai B adalah 1 dikalikan X ini ya. Ini adalah MX. Betul? Terus dari C sampai B, MX-nya adalah 2 kalikan X ini. MX. Ini kita akan saya beri nama MX dari A sampai B ya. Ini MX dari C sampai B. Ya. Betul? Dalam integral ya, integralnya kalau A sampai B batasannya 0 sampai 4. Karena ini 0 di sini, 4-nya di sini kan. Ini 4. Kalau C sampai B batasnya 0 sampai 2. Jadi 2. Oke? Nah, sekarang M kecil. M kecil ini. M kecil X, ini juga M kecil X dari A sampai B. Ini M kecil X dari C sampai B. Nah, ini dicoret. Diganti 1.
satu satuan gaya. Nah, sehingga kalau di sini 1, maka besaran reaksi di RA di sini adalah setengah, di sini 3/2. Ya, 1/2. Nah, buat persamaan lagi kita. Jadi ini adalah MA, MX dari A sampai B, M kecil ya. Berarti setengah dikalikan X. Ya, batasannya sampai 4. Yang di sini batasannya adalah berapa ini? Yang ini adalah 1 kali X. Ya, 1 kali X. Berarti kan ini C sampai D 2 kali X. Kalau ini 1 kali X karena bebannya 1. Dikalikan, ya dibagi I dulu, dikalikan, kemudian diintegralkan, ketemu ini nanti terakhir. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, teruskan. Ini ya, nomor 6. Nomor 6, kita mau mencari rotasi. Nah, tadi P yang 2 tadi itu dicopot, ini dicopot, diganti satu satuan momen. Gunanya untuk apa? Mencari M kecil. Untuk M besarnya, ini ya, MX antara A sampai B, ya, ini kan berarti kan bebannya berapa nih? Kalau 1, maka dia 1/4. Reaksinya ini 1/4, benar ya ini? Ya, 1/4 ya. Ini 2, 4. Ininya 2, ini 4, ini 2. Berarti M besarnya adalah, M kecilnya adalah, M besarnya sudah jelas ya. Ini 1 dikalikan X. Ya. Yang ini 2 dikalikan X ke sana. M kecilnya ini. M kecilnya untuk A sampai B 1/4 ini. 1/4 dikalikan X. Ini X-nya ke sana. Ya. Untuk yang antara C sampai B 1 ini. Tidak pakai X karena di sini juga 1, 1, 1, 1. Per EI. Batasannya dia 0 sampai 2. Di sini 0 sampai 4. Ini 0 sampai 4. Ini 0 sampai 2. Dikalikan, diintegralkan. Nah, nanti ketemu terakhirnya. Enggak diteruskan. Diteruskan sendiri. Jadi integralnya seperti itu. Ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk beban momennya itu apakah harus selalu negatif atau ada ketentuan tertentu, Pak? Yang mana? Yang satu-satuan itu? Iya, Pak, untuk rotasi. Iya, Pak. Rotasi ya. Oke. Jadi rotasi ini dibebankannya begini. Selalu positif. Sesuai dengan penurunan dia. Bukan selalu ya. Bentar, kita lihat. Ini diganti satu-satuan ini. Seperti ini. Contoh ya. Ini kan kita kan gini. Bentar. Ini kan kalau seperti begini kan begini ya. Kalau kita lihat persamaan garis elastis itu kan begini theta. Maka untuk mencari theta ini ya kita buat ke sini dia. Satu-satuannya. Kalau begini
Misalkan bebannya begini dari bawah, P-nya dari bawah, kan lenturnya ke atas. Betul? Satu-satunya diarahkan ke sana. Kalau cantilevernya tadi, misalkan tadi cantilevernya kan begini. Maka bebannya untuk satu satuan ya begini. Tapi kalau cantilevernya misalnya begini, satu-satuannya ya begini. Paham ya? Paham, Ya, Pak. oke. Jadi gitu Made ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita yang nomor 7 ya. Terakhir ini. Nah, nomor 7 ini bebannya agak lebih kompleks. Ada muatan merata, ada muatan terpusat, terus dia cantilever. Nah, ini diberikan cara penyelesaian yang mudah, jadi diberi tabel di situ. Ditabelkan. Nah, jadi A sampai D, ya. A sampai D, terus D sampai B, terus C sampai B. Ya. Ini titik awal ya. Titik awal. Batasannya apa titik awal? Titik awalnya itu berarti untuk persamaan yang pertama, batasannya adalah 0 sampai 2. Persamaan yang kedua, ini 0 sampai 2 juga, tapi berangkat dari D. Ya, dari titik awal D, di sini juga 0 sampai 2. Terus yang CB, dari C juga ke sana juga 0 sampai 2 batasannya ya. EI-nya kita tabelkan di sini. Ini ada 2 EI beda. Di sini EI. Lebih kompleks dia ya. Nah, sehingga di sini tulis A sampai D itu 2 EI, D sampai B juga 2 EI, tapi C sampai B 1 EI. Ya. Nanti tiga kolom ini nanti menjadi satu rangkaian integral yang kita jumlahkan. Seperti jadi bawahnya itu. Kemudian M besar X kecil. Ya. M besar X kecil ini adalah momen, persamaan momen akibat beban luar. Ya, di situ adalah akibat 4 ton dan berapa tuh? 2 ton ya. Setengah. Ini berapa ya? Nggak kelihatan. 2 ton apa 1 ton itu? Q-nya. Burung ya. 1. 1 ya? Iya, Pak. 1 ya. Oke, 1 ya. 1. Nah, kemudian M besar X kecil kita cari dari beban tadi ini, kita cari reaksi-reaksinya. Kan ketemu tuh, reaksi ini 1,5. Ini ketemu 1,5 juga. Ya. Betul ya, 1,5 sama 1,5 juga. Yang RB-nya 4,5. Oh, 4,5 ya ini ya. Bukan 1,5 ya. 4,5 ya. Nah, 4,5. Oke. 1 kali 2. Ya. Nah, kemudian M besar X kecil kita berjalan dari A sampai D. Reaksi di A itu 1,5 kalikan X. Ya, X-nya akan ke sana nih. Batasannya antara 0 sampai 2. Makanya di sini tulis persamaannya nih. Yang ini ya, persamaan yang pertama nih. Terus dia M kecilnya coba. Yang A sampai D, kalau diganti satu satuan, maka di sini ketemu setengah, di sini ketemu 1,5. Ya, makanya MX kecil, maka 1,5 dikalikan X ini. Masuk ke sini. Kemudian dari MX untuk darah DB, ya, darah DB ini adalah 1,5 kali 2 plus X ya. Nah, X-nya kan dari sini nih. Duanya ini. Jadi 1,5 kali 2 plus X dikurangi
4X. Ya, ini 4 kali X. Nih. Kecilnya, ya ini kecilnya. Setengah kalikan X, setengah dikalikan 2 plus X. Untuk yang kecil, M kecil. Masuk ke sinilah dia. Ini M besar, ini M kecil. M kecil antara DB. Ini antara D sampai B. Ya. Begitu. Kemudian yang C ke B itu ini persamaannya. Ini adalah M besar, MX antara C sampai B. Yang ini adalah M kecil X antara C sampai B. Ya, terus kita tinggal integralkan saja. Nanti ketemu delta C. Nah, sekarang kalau mau mencari rotasi di mana dulu? Misalkan mau mencari rotasi di A misalkan. Ya. Ya ini dicopot semua nih, copot semua diganti begini. 1. Ya. Misalkan mau mencari rotasi di C. Ya ini dicopot semua diganti ini. 1. Gitu ya. Ya saya kira bisa diselesaikan sendiri yang lain. Nah, untuk latihannya mungkin bisa dilakukan yang tadi itu untuk sekalian cocokkan. Yang ini. Yang ini ya, PR tadi ya barangkali. Yang ini. Yang ini. 1, 2 ini dikerjakan menggunakan conjugate, kemudian dikerjakan lagi menggunakan unit load. Ya, buat latihan aja, nggak usah dikumpulkan. Nah, nanti ujiannya tetap seperti kemarin, open book, ya, open catatan, tapi tidak open HP maupun open laptop, offline. Ya, saya kira ini bisa buat latihan untuk barangkali untuk ujian nanti ada yang mirip-mirip begini kan sudah bisa dikerjakan. Kalau Anda sudah mengerjakan dulu kan gampang, nanti cepat. Kalau luar, ya nanti kan kita lihat ya. Katakanlah kalau saya ganti bebannya sedikit aja, kan kalian sudah bisa mengerjakan kalau pernah latihan. Kalau enggak pernah latihan enggak akan bisa. Yakin saya enggak akan bisa. Jadi harus dicoba dulu. Ya, memang Mektek ini perlu banyak mengerjakan tugas. Kalau kan enggak disuruh pun juga harus kita kerjakan. Oke, saya kira itu dulu sampai di sini untuk pertemuan sore ini pengganti hari Senin yang kemarin ya. Kalian yang ujian bahasa Inggris kemarin. Nanti Senin enggak dipakai ujian ya? Enggak ya? UPMB enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau dipakai terus lah, terus UPMB menang-menangnya sendiri itu gimana terusan? Nanti kuliahnya sipil jadi hilang semua. Ya oke. Saya kira sampai di sini dulu. Nanti tanggal 6 saya lanjutkan ke materi terakhir, yaitu adalah stabilitas batang tekan. Oke, sampai di sini dulu. Pas ini jam 5. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ya, apa? Untuk hari Senin kuliahnya offline atau online, Pak? Offline. Offline ya, Pak ya? Offline karena pagi saya bisa ke kampus. Kalau yang sekarang ini karena ke kampus juga sudah dikunceni semua ya, nanti nggak enak saya kalau ke kampus. Kalau sore atau malam nanti mesti jadi online. Kalau Senin nanti jam 7 saya ke kampus. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, selamat sore. Tetap